Mari kita berdoa. Kita fokuskan diri kita, pikiran, roh, jiwa, dan tubuh kita untuk menyembah Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan LP Patmos. Bapak, Engkau yang berkati kami semua. Urapi setiap dari kami Tuhan. Engkau kuduskan, sucikan, tahirkan roh, jiwa, dan tubuhku. Engkau kuduskan, sucikan, tahirkan semua roh, jiwa, dan tubuh semua kami yang hadir di LP Patmos di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, sesungguhnya hamba ini hanya perpanjangan mulut, bibir, dan lidahmu untuk menyampaikan isi hatimu. Mari Bapa, Engkau yang beracara untuk LP Patmos. Basuh kami dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Sehingga apapun, hamba perkataan apapun yang bukan dari Tuhan tidak bisa ikut campur dengan jalannya apa yang hendak kami sampaikan pada hari ini. Bantu Tuhan supaya tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Sehingga firman itu menjadi benih yang bisa tertanam, tertancap, berakar dengan kuat. Dan bertumbuh dengan subur, sehingga menghasilkan buah untuk kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar, dan bantu Tuhan untuk kami bisa melakukan apa yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Selamat pagi semua. Hari ini kita bicara tentang kesatuan roh, jiwa, dan tubuh. Mari kita buka di Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Semua dari kita sudah tahu tentang roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi kenapa kita perlu belajar tentang kesatuan roh, jiwa, dan tubuh? Sudah ketemu semua Yesaya 30, 18 sampai 26. Kalau sudah ketemu semua, saya dikasih tahu, angkat tangan. Sudah ketemu semua? Oke, kita baca. 1, 2, 3. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu, Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sampai di sini dulu. Di sini tertulis dan dikatakan, Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan yang punya segalanya, Dia tuh seperti Bapak yang bawa banyak sekali hadiah, bawa sekali keperluan apa yang kita butuhkan. Dia tuh menanti-nantikan, hendak menunjukkan kasih setianya kepada kita. Betapa kita tuh sangat dicintai sama Tuhan ya. Kita tuh sangat disayangi sama Tuhan. Bahkan Dia nggak sabar loh. Menanti-nantikan tuh berarti Tuhan menunggu sampai kamu siap, sampai saya siap, sampai kita semua siap untuk Dia bisa mencurahkan, memberikan kasih-Nya kepada kita. Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Jadi untuk siapapun yang merasa tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang menyayangi. Di sini tertulis, Ia bangkit hendak menyayangi kita. Jelas ya ayatnya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, siapa yang sayang sama kamu? Kita selalu bicara bahwa Tuhan Yesus menyayangi kita. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh sadar? Dan ayatnya di mana sih? Satu ayat ini aja sudah menjelaskan banyak sekali bahwa Tuhan itu sangat menanti-nantikan. Masalahnya tidak semua dari kita paham dan tahu. Sering kita mendengar kata-kata ini.
Tetapi sungguhkah jiwamu menyadarinya? Tadi saya bicara tentang kesatuan roh, jiwa, dan tubuh. Kalau hatimu terluka, seringkali jiwa kita ini merasa kesepian, merasa sendirian, merasa bahwa tidak ada yang peduli lagi. Seringkali jiwa kita ini juga memendam emosi. Aku marah sama dia, aku gak mau ngampuni dia. Itu semakin kemarahan itu kita pelihara, semakin hati ini terluka, tercabik-cabik, terobek-robek, atau apapun istilahnya, jiwa kita terluka. Nah, sekarang saya mau kasih ilustrasi dulu. Roh, jiwa, dan tubuh. Ini bolpen ini anggap saja, jelas nggak nih saya bawa bolpen ini kelihatan jelas nggak di sana? Jelas. Jelas ya. Bolpen ini kita anggap roh kita di dalam. Yang biru ini jelas tidak? Ini adalah jiwa kita. Dan yang hitam ini adalah tubuh kita. Jelas ya? Roh, jiwa, dan tubuh. Saya kasih ilustrasi supaya lebih gampang. Nah, kalau nih kita emosi, kita marah, kita punya pikiran entah itu negatif atau entah itu positif, itu tuh ada di mana sih pikiran kita, emosi kita? Di tubuh, di jiwa, atau di roh? Biru. Di biru ya, di jiwa, betul. Lalu keinginan hati itu ada di mana? Roh, jiwa, atau tubuh? Keinginan hati itu ada di tubuh? Di mana? Di jiwa. Keinginan hati itu ada di jiwa. Terus seandainya kamu punya emosi, emosi di jiwa juga. Mereka bertiga ini bukankah satu kesatuan? Sebentar, ini jelas nggak sih? Kadang jelas, kadang nggak. Nah, di sini lebih jelas ya. Mereka bertiga ini kan satu kesatuan, betul ya? Tubuh, jiwa, dan roh. Pada saat engkau dibaptis, sesungguhnya rohmu ini sudah terikat dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang mengikat rohmu. Betul nggak? Nah, tetapi pada saat jiwamu ini pengen marah, kira-kira Roh Kudus bilang nggak sama rohmu? Jangan marah. Bukankah tertulis di firman bahwa engkau harus mengampuni 70 kali 7 kali? Kalau engkau sering marah, engkau sering emosi, apa yang ada dalam pikiranmu ini akan mempengaruhi tubuhmu. Engkau jadi mudah sakit, tubuhmu jadi nggak karu-karuan. Kalau engkau, apa yang kau isi di jiwamu ini akan berpengaruh di tubuhmu. Sampai sini jelas ya? Apa yang kau isi di jiwamu akan berpengaruh ke tubuhmu. Kalau jiwamu terus kau isi firman, 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 maka roh akan menyatu dengan, yang ini tadi. Roh akan menyatu dengan jiwa dan mempengaruhi tubuh. Betul? Betul. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Satu kesatuan ini, dua dan satu menang yang mana? Menang yang dua kan? Otomatis akan mempengaruhi tubuhmu. Apa yang kau ucapkan di dimensi alam roh itu akan menjadi nyata dan kau dapatkan secara fisik di tubuhmu. Engkau memperkatakan kesehatan, maka engkau akan memperoleh kesehatan. Ucapkan saja firman tentang kesehatan. Engkau memperkatakan berkat, maka yang datang secara fisik ke tubuhmu adalah berkat.
Pintunya di mana? Pintunya adalah di mulut kita. Apa yang engkau katakan, itu yang akan terjadi. Setiap perkataan sia-sia yang engkau katakan pun, itu akan harus engkau pertanggungjawabkan kelak di kemudian hari. Ada juga firman, apa yang kau tabur akan kau tuai. Betul ya? Jadi pintunya di mana? Mulut. Sekarang kita mengatakan tentang kesatuan roh, tubuh, dan jiwa. Tubuhmu saat ini ada di mana? Ada di LP Patmos. Pikiranmu kemana? Ada yang pikirannya ke rumah. Ada yang pikirannya, aduh habis ini nanti siang aku makan apa? Malam nanti makan apa? Aduh habis ini aku harus mengerjakan ini dan itu. Kalau engkau tidak mempersatukan roh, tubuh, dan jiwamu untuk mengharapkan sesuatu terjadi, itu lebih susah. Akan lebih gampang kalau engkau bisa menyatukan roh, tubuh, dan jiwamu. Kan ada orang kenapa kalau dia berdoa, doanya sangat cepat dijawab. Yang si B kenapa kalau dia berdoa sampai lama sekali menunggu jawaban doa yang tidak kunjung datang. Itu sering terjadi kan ya? Kalian paham nggak sampai di sini dulu? Kesatuan roh, tubuh, dan jiwa. Sepertinya saya ngomong ini kayaknya sudah paham belum? Oke. Nah, saat orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dibaptis, rohnya dikunci oleh Roh Kudus. Seharusnya tidak ada satu kuasa jahat pun yang bisa menyentuhnya. Itu kenapa dibilang kalau orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dikasih guna-guna, tenung sihir atau apapun itu. Karena apa? Saat dia dibaptis, rohnya sudah dikunci oleh Roh Kudus. Nah, tetapi seringkali dalam perjalanan hidup, kita itu bermasalah di jiwa. Kalau engkau tidak mentaati firman Tuhan, bukankah gini, di Ulangan 28, bila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka berkat ini akan datang kepadamu. Di Ulangan 28 itu tertera bait banyak itu tentang berkat, lalu bait banyak itu tentang kutuk. Kalau engkau melakukan perintah Tuhanmu dengan setia, maka berkat akan datang kepadamu. Kalau engkau tidak melakukannya, maka kutuk itu akan datang kepadamu. Wah, Tuhan kok nakut-nakutin? Katanya tadi di sini tertulis bahwa Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setianya kepada kamu. Tetapi kenapa bisa kutuk yang datang? Sebetulnya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi ada yang namanya keadilan Tuhan. Di mana sifat-sifat Tuhan selain dia maha pengasih dan penyayang, dalam keadilan Tuhan, iblis itu bisa menuntut apa yang engkau tidak lakukan. Misalnya, engkau tidak melakukan pengampunan. Berarti engkau memegang teguh pengampunan itu, kesalahan itu, engkau tidak mau melepaskannya. Bukankah ada tertulis, bila engkau tidak mengampuni, maka engkau tidak diampuni? Nah, sampai di sini dulu. Saya kembali dulu ke ayat Yesaya 30. Ayat 18 sampai 26. Tadi kita baru bicara tentang Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ia bangkit hendak menyayangi kita. Sekarang kita lanjut ke ayat 19. Dibaca bersama-sama. Saya dengarkan 1, 2, 3. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Sampai sini jelas ayatnya? Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Berarti apapun keadaanmu saat ini, tadi di ayat sebelumnya Tuhan bicara tentang Tuhan menanti-nantikan saatnya
hendak menunjukkan kasih setianya kepada kita. Ia bangkit hendak menyayangi kita. Di sini juga tertulis, apapun keadaanmu, apapun lukamu, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Lah, apakah kita saat ini sudah berseru-seru kepada Tuhan? Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Apakah kita sudah berteriak kepada Tuhan? Lebih sering mana kita berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, ataukah lebih sering kita mengomel dan mengucapkan kata sia-sia dari mulut kita? Jelas ayatnya ya. Mari kita ke ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Keadaan kalian saat ini di LP Patmos kan tidak sebebas yang di luaran sana. Bahwa engkau bisa mau jajan ini itu bisa, mau beli ini itu bisa. Kita umpamakan kalau keadaan di LP Patmos adalah Tuhan memberi kamu roti serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Pada saat kalian di luar sana, dulu, mungkin engkau tidak seperti sekarang, di mana engkau sering duduk di gereja mendengarkan pengajaran. Dibukakan satu persatu ayat-ayat Alkitab yang mengatakan kebenaran-kebenaran yang engkau harus ketahui. Betul ya? Sekarang di ayat 21. 1, 2, 3. Dan walaupun telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau ke kiri. Di sini tertulis jelas sekali. Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita sudah dikasih tahu, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Gampang toh, kita tinggal berjalan mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan contohkan. Karena Tuhan kita nggak cuma ngomong, tetapi dia sudah melakukannya. Jadi kita tinggal ikut di jalannya. Ayat 22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Apapun yang menjadi berhala kita, apapun yang kita pegang kuat-kuat, yang itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, mari kita lepaskan. Di sini tertulis, engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Roh-roh yang lain tidak boleh menguasai kita. Roh-roh yang lain harus tunduk pada apa kata firman Tuhan. Ayat 23. Coba bacakan, ada yang membacakan dari sana? Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan berumput di padang rumput yang luas. Ayat 23 ini mengatakan tentang berkat. Biasa ayat sebelumnya itu menjelaskan ayat setelahnya. Yang tadi ayat 22 kan dikatakan bahwa engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata keluar untuk roh-roh dan apapun yang bukan dari Tuhan. Setelah itu terjadi,
Baru di sini tertulis, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Berarti berkat kan? Engkau akan makan roti lesat, berlimpah-limpah, tidak akan kekurangan. Apapun kebutuhanmu tercukupi. Bahkan di sini dikatakan pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Berarti bahkan sampai ke apapun yang engkau pelihara itu jadi berhasil. Perusahaan-perusahaan yang engkau punya akan jadi berhasil. Binatang peliharaan yang engkau punya akan sehat dan gemuk karena akan makan rumput di padang rumput yang luas. Ayat 24 lebih dijelaskan lagi. Boleh dibacakan? Tapi sapi dan keledai-keledai yang mengejarkan tanah akan memakan makanan yang campuran, yang sedap, yang sudah ditampi dan Di ayat. Bahkan di sini dikatakan, sapi dan keledai, itu berarti kan ternak, hewan ternakmu tadi, yang makan rumput di padang rumput yang luas tadi itu. Di sini dikatakan sapi-sapi, keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap. Kalau sampai ternaknya saja makan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak, apalagi engkau sebagai tuannya. Bukankah pasti makananmu akan jauh lebih bagus, lebih baik, lebih enak daripada makanan ternakmu? Jelas sekali kan? Seperti ayat yang pertama tadi bahwa Tuhan menanti-nantikan hendak memberikan kasih setianya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita, hendak memberkati kita. Dari tadi kan kita baca tentang Tuhan tuh pengen memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Ayat 25, boleh dibacakan? dari setiap yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancarkan sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Dari setiap gunung yang tinggi, dari setiap bukit yang menjulang, akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Semua apapun yang bukan dari Tuhan harus diruntuhkan. Engkau harus meninggikan Tuhan, membesarkan Tuhan, dan kita, keinginan kita, ego kita, daging kita harus semakin kecil, harus semakin tidak ada lagi. Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tugas kita apa? Potong daging kita, bunuh daging kita untuk memikul salib. Kalau ada orang bilang istilahnya memikul salib, untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dagingmu pengen apa? Dagingmu pengen marah, tubuhmu pengen jotosi itu orang gitu kan, pukulin itu orang. Tetapi engkau harus ikut firman Tuhan, ampuni dia. Ayat 26 boleh dibaca? Maka terang purnama akan seperti terang matahari, terbit dan terang matahari terbit akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut muka umatnya dan yang menyembuhkan bekas pukulan. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Kalian tahu kalau malam, terangnya kan tidak seperti siang. Bahkan pada saat bulan purnama, bulan penuh, itu keadaan di malam hari masih agak remang-remang lah ya. Terang sih, sudah ada cahaya di bumi kita. Tetapi kalau hanya murni sinar bulan, tidak seterang sinar matahari, betul ya. Tetapi di sini dikatakan, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Berarti sangat terang, terang dan sangat terang.
Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Kalau kita siang sudah seterang itu, bayangkan dikalikan 7 kali lipat. Berarti sangat terang. Dan pada waktu itu, Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Apapun yang menjadi luka kita, apapun yang menjadi bekas pukulan bagi kita, itu Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan. Seringkali dalam hidup kita yang sudah kita jalani dari masa di dalam kandungan bahkan sampai kita bertumbuh, masa kecil, masa remaja, masa tua. Apapun yang kita jalani dari hari ke hari itu seringkali menggoreskan sakit dan luka, menimbulkan trauma yang ada di jiwamu. Seringkali kita bahkan tidak sadar. Ada yang namanya luka batin. Jiwa ini kan masalahnya macam-macam ya. Ada yang trauma. Dari dulu dipukulin oleh papinya. Misalnya seperti itu. Maka dia jadi sulit percaya sama pria. Ada yang masalah bukan jadi sulit percaya sama pria, tetapi karena dia merindukan sesosok bapak yang baik, dia jadi ganti-ganti pacar terus. Itu juga ada. Nah, ada yang tidak pernah merasa puas mencari keinginan sendiri, sehingga engkau akhirnya larinya ke narkoba. Itu hanya pelampiasan sesaat. Begitu engkau selesai pakai narkoba, masalahnya masih ada enggak? Masih. Enggak lari kan, maksudnya masalahnya tetap di situ-situ aja kan. Bukan terus dengan kamu makan narkoba, masalahmu jadi pergi gitu kan. Nah, sedangkan misalnya kalau sudah terlanjur kena narkoba, keluarga pasti berantakan. Uangmu pasti habis kau pakai untuk beli narkoba terus-terusan. Tubuhmu pasti rusak. Karena narkoba itu merusak tubuh. Kenapa tadi saya katakan untuk kesatuan roh, jiwa, dan tubuh? Karena sesungguhnya semua ini jadi satu kesatuan. Engkau mau berkat datang, engkau harus memusatkan apa yang di dalam rohmu, apa yang menjadi makanan jiwamu, untuk kemudian itu bisa jadi di alam nyata di daging. Kalau pikiranmu selalu tertuju kepada masalah, apa yang menjadi luka hatimu ini akan tetap ada di sana. Bahkan menjadi besar. Lukamu akan menjadi besar. Kalau ada hati yang terluka, harus disembuhkan bukan? Halo? Nah, kalau hatimu terluka, itu yang harus disembuhkan. Karena pada saat engkau membuat itu bertambah besar, maka lukamu akan bertambah besar. Jadi ceritanya nih, gini. Engkau punya masalah dengan temanmu. Lalu engkau tidak mau melepaskan masalah itu dan engkau menyimpan dendam dan sakit hati kepada temanmu. Anggap kata gini deh. Kita anggap si Budi gitu ya. Budi ini hari ini bikin masalah sama Iwan gitu ya. Budi bikin masalah dengan Iwan. Iwan sakit hati, betul nggak? Nah, pada saat Iwan sakit hati, yang dia ingat adalah kejadian pada saat Budi menyakiti dia, betul? Setelah itu waktu berlalu. Waktu itu kan jalan terus ya. Sampai 3 tahun ke depan, Iwan masih menyimpan sakit hati kepada Budi. Ya.
Sedangkan mungkin pada tahun pertama atau tahun kedua setelah Budi menyakiti Iwan, dia bertobat. Yang terus kau pegang, yang terus kau simpan adalah masalahnya dengan Budi 3 tahun yang lalu. Sedangkan Budi 3 tahun setelah masalah itu berlalu, dia masih ingat nggak urusan dengan Iwan? Tidak. Atau ingat pun mungkin dia sudah bertobat, dia sudah berubah. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi Iwan lah yang masih menyimpan. Betul nggak? Betul. Kadang-kadang kita terlalu terpaku pada asumsi kita. Orang itu menyebalkan. Sekali dan sampai selamanya dia menyebalkan, itu yang tertancap di pikiran kita. Padahal orang bisa berubah kan? Kalau dia ketemu Tuhan, dia berubah nggak? Berubah. Kalau misalnya dia nggak ketemu Tuhan dan dia nggak berubah, ada urusan nggak dengan kita? Ada. Ada. Urusannya apa sama kamu? Menyelamatkan. Kok menyelamatkan? Enggak dong. Jadi gini. Kalau kamu mau menyelamatkan orang, kamunya sendiri sudah harus selamat dulu belum? Kita tidak bisa menolong orang yang tenggelam kalau kita ikut tenggelam. Ingat itu ya. Kalau kita sendiri bermasalah, kita tidak bisa menolong orang lain yang juga bermasalah. Jadi bereskan dulu keadaan kita, baru kita bisa menolong orang lain. Yang tadi saya katakan, kalau si Budi ini bermasalah, ya, masih bermasalah dari dulu, sekarang, dan selamanya, anggap saja seperti itu bukan urusan kita. Itu urusan si Budi sama Tuhan. Yang penting beresi dulu hati kita. Baru kalau kamu sudah beres, kalau kamu digerakkan untuk menolong Budi, kamu bisa tolong dia. Tetapi kalau kamu sendiri masih luka, kamu masih sakit, kamu tidak bisa menolong siapa-siapa. Bahkan dirimu sendiri pun tidak bisa kamu tolong. Kalau di pesawat ada keadaan darurat, yang pertama harus pakai oksigen siapa? Yang pertama harus pakai oksigen adalah diri kita sendiri masing-masing. Baru kita bisa menyelamatkan orang lain, membantu orang lain. Prinsipnya sama, yang harus diselamatkan pertama adalah diri sendiri untuk kita bisa menolong orang lain. Kalau kamu masih sakit hati, kamu masih marah, kamu tidak bisa menolong siapapun. Nah, sekarang di luar masalah ini, tadi saya katakan bahwa Tuhan hendak menanti-nantikan saatnya untuk menyayangi kita. Betul ya? Tuhan sudah nggak sabar untuk mengasihi kita. Bahkan Tuhan memberikan berkat sampai ke hewan peliharaan kita, ternak kita, itu semuanya diberikan makanan yang terbaik. Apalagi kita, Tuhan menanti-nantikan hendak menyayangi kita, memberkati kita, dan lain sebagainya. Syaratnya untuk berkat ini bisa datang kepada kita dan kita ambil adalah kita sepakatkan dulu nih, roh, tubuh, dan jiwa kita harus jadi satu kesatuan dulu. Kamu fokus dan sepakat dengan kerajaan surga. Gimana caranya? Firman ngomong apa? Kita sepakat saja sama firman. Kita bisa berdoa, Tuhan, bukankah tertulis Tuhan, bahwa Engkau tuh hendak menanti-nantikan saat hendak menunjukkan kasih setianya kepadaku. Tuhan, bukankah Engkau bangkit hendak menyayangi aku, Tuhan? Aku mau. Engkau ucapkan saja firman-Nya. Segampang itu
semudah itu, tinggal kamu mau sinkron enggak roh, tubuh, dan jiwamu. Gimana caranya menyelaraskan? Apakah engkau sudah selaras dengan firman? Siapa yang dahulu pernah pergi ke dukun? Pernah pergi ke paranormal untuk meramal-ramal? Mau itu garis tangan, garis kaki, atau garis apapun itu. Siapa yang masih punya pegangan jimat-jimat? Siapa masih punya pegangan ilmu dalam atau apapun itu? Siapa yang masih punya ilmu kebal atau apapun itu? Pernah berguru pada si A, B, C, atau pernah pergi ke suatu tempat untuk mencari pesugihan, dalam artian mencari untuk kekayaan? Siapa yang pernah melakukan ritual-ritual itu? Jiwamu ini tidak bisa sinkron dengan rohmu karena terikat. Jadi ada akses untuk roh-roh lain selain Roh Kudus yang dari Tuhan Yesus untuk masuk dan mengikat engkau dengan perjanjian yang sudah engkau buat. Maka engkau akan sangat sulit menerima janji-janji yang Tuhan sudah katakan ini. Apakah masih ada di antara kalian yang masih belum dilepaskan? Kalau ada, nanti kita berdoa sama-sama, ucapkan dari mulut, bibir, dan lidahmu sendiri, supaya itu terlepas. Ada atau tidak? Kalau tidak, saya anggap semuanya sudah bebas nih. Ada atau tidak? Saya kurang jelas nih. Lain ada, lain tidak ada. Apa? Nggak ada pasangan. Supaya didoakan kalau mau. Oke, nanti kita berdoa sama-sama ya. Supaya apa yang mengikat kita itu dilepaskan. Jadi tidak membelenggu kita lagi. Nah, kita hidup ada dua hukum. Satu hukum dosa dan maut, satu lagi hukum roh dan kehidupan. Hukum dosa dan maut ini pada saat tadi jiwamu ini masih terikat, rohmu tuh masih terikat, bukan oleh Roh Kudus, tapi engkau mengikatkan diri dengan yang lain, maka tidak ada berkat dari Tuhan yang bisa masuk secara sempurna untuk kehidupan kita. Seluruh aspek hidup kita tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Nah, kita buka di Galatia 4 ayat 9. Galatia 4 ayat 9. Sudah ketemu semua? Ya. Yuk, mari kita baca. Boleh dibacakan? Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu di dekat Allah, bagikan kamu berbalik-balik dalam roh dunia yang lemah dan miskin, dan kamu mau mulai memperkembangkan diri lagi kepadanya. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah itu baik ya. Atau lebih baik lagi, sesudah kamu dikenal Allah. Kamu mengenal Allah, Allah mengenal kamu tidak. Kan ada tuh, sesudah Tuhan aku sudah melakukan A, B, C, D, E, mengusir setan dan lain-lain. Jawaban Tuhan apa? Enyah kau dari hadapanku. Sebetulnya itu bicara tentang apa? Ketaatan. Disuruh Tuhan enggak? Gitu kan ya. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin
dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya, ada yang namanya roh kepahitan, ada yang namanya roh dusta, ada yang namanya roh macam-macam, banyak sekali. Roh tenung lah, apapun. Itu kalau kita masih dikuasai roh-roh tersebut, berarti kita memperhambakan diri lagi kepadanya. Saya pahit, sakit hati, tidak mau lepas, lah itu salah di mata Tuhan. Jadi Roh Kudus tidak bisa bekerja sepenuhnya di dalam kehidupanmu. Nah, tadi saya akan katakan tentang apa yang membelenggu kita, roh-roh apa yang membelenggu kita. Terkadang kita bahkan tidak tahu. Jadi engkau harus mencari tahu. Mencari tahu tentang apa? Mungkin engkau tidak pernah pergi ke pesugihan atau mencari kekayaan dengan cara yang pergi ke tempat-tempat mistis dan lain-lain. Tetapi apakah ayah ibumu ke sana? Kakek nenekmu ke sana, atau keturunan-keturunan atas keturunan-keturunan di bawah itu biasanya kena efek samping dari apa yang sudah dilakukan di atas kita, garis keturunan yang di atas sana. Karena ada yang namanya kutuk keturunan, sampai berapa turunan ke bawah. Ada yang persyaratannya sampai 3-4 keturunan, ada yang persyaratannya sampai 7 turunan, baru sampai keturunan kedua, yang ketiga sudah mengerjakan hal yang sama, jadi turun lagi ke bawah. Itu kadang-kadang kita tidak tahu. Engkau harus cari tahu apa yang harus kau putuskan dan kau katakan itu setiap hari. Yuk, sekarang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ikuti doa saya dan ucapkan dengan lantang, kau deklarasikan, kau katakan dengan sungguh-sungguh, roh, jiwa, dan tubuhmu benar-benar menyadarinya, dan engkau memperkatakan ini dengan kesadaran penuh. Tadi kan katanya mau dilepaskan. Mari kita berdoa. Saya bicara apa nanti diulang ya. Yuk. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Yang berkuasa di langit dan bumi. Aku berkata, aku mau lepas dari semua ikatan yang membelengguku. Aku batalkan semua perjanjian dengan kuasa kegelapan yang berkuasa atasku saat ini adalah perjanjian darah Yesus yang sudah menebus aku dari semua dosa-dosaku. Aku ini milik Kristus. Dimeteraikan dengan minyak dan anggur dari Kristus. Tidak akan dirusakkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan yang membelenggu roh, jiwa, dan tubuhku, aku putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku dilepaskan dari semua kutuk nenek moyang. Tidak ada yang berlaku lagi atas roh, jiwa, dan tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak
bagi tolak semua mantra, semua mantra, guna-guna, guna-guna, tenung, tenung, sihir, sihir, tidak bisa berkuasa atas roh, tubuh, dan jiwaku. tidak berkuasa atas roh jiwa, Roh, tubuh, dan jiwaku roh tubuh dan jiwaku, terpelihara sempurna terpelihara di dalam Yesus Kristus Tuhan. di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, semua ilmu-ilmu apapun semua ilmu apapun yang tidak berasal dari Tuhan Yesus Kristus, yang tidak berasal dari Kristus, aku katakan keluar dari tubuhku. aku katakan keluar dari tubuhku. Semua arwah-arwah Semua arwah-arwah yang mengikuti aku, yang mengikuti aku, keluar, keluar, tidak bisa mendekat kepadaku. tidak bisa mendekat kepadaku. Ada garis batas darah Yesus Ada Kristus dari Yesus antara aku antara aku dengan si jahat. dengan si jahat, Tidak bisa mendekati tidak bisa mendekati seluruh aspek hidupku. seluruh aspek hidupku. Aku menyerahkan diriku sepenuhnya Aku menyerahkan diriku sepenuhnya untuk Tuhan Yesus berkuasa untuk Tuhan Yesus berkuasa atas roh, tubuh, dan jiwaku. atas roh dan jiwaku. 7 roh Allah memenuhiku. Tujuh roh Allah memenuhiku. Roh hikmat, Roh hikmat, roh pengertian, roh pengertian, roh nasihat, roh nasihat, roh keperkasaan, roh keberkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, masuk masuk dan menguasaiku. dan menguasai. Roh Kudus, roh Tuhan sendiri, Roh Kudus, roh Tuhan sendiri, ambil alih ambil alih seluruh aspek hidupku. seluruh aspek hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Malaikat, aku aktifkan malaikat aku aktifkan malaikat dan bala tentara surga bala tentara surga berperang bagi kami. berperang bagi kami. Aku aktifkan malaikat-malaikat Aku aktifkan malaikat untuk membantu aku untuk membantu aku di seluruh aspek hidupku. di seluruh aspek hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kepadaku Tuhan berikan kepadaku hati yang baru, hati yang baru, hati yang lembut dan taat, hati yang lembut dan taat, hati yang mudah diatur, hati yang mudah diatur, dan Tuhan menjauhkan dari tubuhku dan Tuhan menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. hati yang keras. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi atasku. baik atasku. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Boleh duduk. Sekarang kita bicara tentang tanah hati. Matius 13 ayat 19 sampai 23. Kita buka di Matius 13 19 sampai 23. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu boleh dibacakan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya.
datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. 20. Yang ditaburkan Jadi yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. 21. atau bagiannya karena firman orang itu pun segera 22. Yang ditaburkan di tengah yang semakmuri orang-orang yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti dan karena itu mereka bahwa ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya ulang lagi di Matius 13 ayat 19 sampai 23. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Jadi firman apapun yang kami hamba-hamba Tuhan ataupun engkau sendiri baca, itu firman tentang kerajaan surga ya. Tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat yang merampas, yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi ada 4 macam tanah hati. Yang pertama, untuk gampangnya ya menghafal. Yang pertama adalah tanah hati pinggir jalan. Ya, sudah satu nih tanah hati pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Kalau dengar firman, dia akan berkata, amin, 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 gitu ya. Dia menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Itu namanya, yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Tadi yang pertama apa? Pinggir jalan. Datang firman, dia nggak ngerti. Kalau sampai ada firman dia nggak ngerti, berarti itu tanah hati pinggir jalan. Kalau engkau meletakkan apapun di pinggir jalan kan sangat mudah diambil dan dicuri orang gitu ya. Cara menghafalkannya begitu. Tanah hati pinggir jalan, dengar firman nggak ngerti. Oh berarti dicuri itu. Oke. Yang kedua tanah hati batu-batu. Dengar firman, amin, amin, amin. Menerima dengan gembira, yes. Yes, firman itu terjadi padaku. Tetapi karena engkau tidak merenungkan firman itu siang dan malam, maka engkau gampang murtad. Murtad itu tidak harus selalu kamu pindah agama. Misalnya dari Kristen Katolik, lalu kamu berubah jadi agama lain. Bukan seperti itu. Bahkan pada saat engkau tidak mempercayai firman, itu engkau sudah murtad. Jadi kalau ada firman, ya dan amin, dan itu memang terjadi. Bukankah firman adalah perkataan dari Tuhan sendiri? Sudah 2 tanah hati tadi ya. Yang pertama pinggir jalan, yang kedua berbatu-batu. Yang ketiga, yang ditaburkan di tengah semak duri. Ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Sehingga ia tidak berbuah. Yang ketiga itu semak duri. Engkau bayangkan kalau ada semak duri, berarti ada apapun yang tumbuh di tengah-tengahnya itu kan akan terhimpit oleh semak dan duri. Nah, itu kekhawatiran akan dunia, tipu daya kekayaan, khawatir, aduh besok aku gimana ya kalau masa depanku tidak baik-baik saja. Kalau aku keluar dari Patmos ini, apakah aku bisa dengan mudah mencari uang? Apakah ada orang yang mau mempekerjakanku?
apakah nanti kehidupanku ke depan, apakah ada yang mau jadi istriku, apakah ada yang mau jadi suamiku, bagaimana nanti nasib sekolah anak-anakku, dan lain sebagainya. Engkau khawatir, sedangkan kekhawatiranmu tidak bisa memberikan solusi. Karena kalau engkau khawatir, seringkali engkau tidak melakukan apa-apa. Ya, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti. Biasanya karena mereka merenungkan firman itu siang dan malam, kau ucapkan terus, kau ucapkan terus, kau ucapkan terus, sampai kau mengerti, jadi satu kesatuan, di pikiranmu kau paham, rohmu menerima, dan jadi kenyataan di tubuhmu. Tubuhmu menjadi satu kesatuannya apa? Mengucapkan firman. Mengucapkan itu kan kita bicara, kita deklarasikan. Itu terjadi di mana? Di tubuh kita. Ya. Lalu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, kita ulang lagi, ada 4 macam tanah hati. 1, tanah hati pinggir jalan. Pinggir jalan itu gimana? Dengar firman, tidak mengerti. Karena apa? Dicuri sama si jahat. Oke ya, 1. Yang kedua, tanah hati batu-batu. Kalau ada batu di dasarnya, berarti dia tidak bisa berakar dengan dalam, tidak berakar dengan kuat. Maka kalau ada masalah, ia segera murtad. Nah, yang ketiga, semak duri. Semak duri, himpitan apa sih? Khawatir, tipu daya kekayaan, sampai tadi ke pesugihan lah, cari ke orang peramal-peramal supaya kaya dan lain sebagainya. Nah, itu tipu daya kekayaan, kekhawatiran dunia, menghimpit sehingga ia tidak berbuah. Yang keempat adalah tanah hati yang baik. Dengar firman, ngerti, dia bisa berbuah 100 kali, 60 kali, dan 30 kali. Cara ngeceknya gimana? Tanah hatimu masih yang seperti apa? Apakah ada progres dalam hidupmu? Apakah engkau berbuah? Apakah orang lain kalau melihat dan ketemu dengan kita, itu merasakan berkat dari kita? Atau orang lain tiap ketemu kita, itu merasakan bukan berkat, tapi seolah-olah kena kutuk, wah jangan sampai aku ketemu sama dia. Nah, kenapa kita perlu mengenali 4 tanah hati ini? Yang harus kita jalankan adalah tanah hati yang baik, supaya bisa berbuah. Maka kalau tanah hati kita adalah tanah hati yang baik, firman tadi yang pertama kita baca, yang tadi ada di Yesaya 30, janji keselamatan bagi Sion, Yesaya 30 ayat 18 sampai 26 ini bisa terjadi dalam hidup kita. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih setianya kepada kamu. Itu baru bisa terjadi kalau tanah hati kita adalah tanah hati yang baik. Sampai sini mengerti dulu tidak? Mengerti ya? Nah, tadi kita sudah mendeklarasikan untuk apa? Melepaskan semua ikatan-ikatan, baik dari nenek moyang maupun ikatan-ikatan yang engkau buat sendiri. Dengan begitu, kalau engkau kondisinya sudah bersih, kalau ada gelas kosong, engkau mau isi itu dengan apa? Hari ini engkau bersih. Kalau engkau tidak isi terus dengan firman, maka engkau tidak bisa makan buahnya. Buahnya berapa? 100 kali, 60 kali, 30 kali. Tergantung apa sih? Seberapa banyak kalian melakukannya. Oh ya, ngerti, nggak ngelakuin apa-apa. Kalau engkau taat dan setia, kalau terus-menerus engkau mengucapkan dengan mulutmu,
maka lebih banyak hal yang terjadi seperti apa ucapanmu. Ada yang bilang ucapan adalah doa. Kalau engkau mengucapkan yang baik jadi yang baik, kalau engkau mengucapkan yang buruk jadi yang buruk. Jadi lebih baik kau ucapkan yang baik dari mulut, bibir, dan lidahmu. Sudah ya? Ada jelaskan tadi kenapa bicara tentang 4 tanah hati, supaya kalian cek di mana sih posisi kondisi tanah hatimu saat ini. Lalu saya juga sudah bagikan di Yesaya 30 ayat 18 sampai 26 tentang Tuhan itu menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dia bangkit hendak menyayangi kita. Bahwa ada tertulis bahwa aku tidak akan terus menangis karena Tuhan akan mengasihani aku apabila aku berseru-seru kepada Tuhan. Sampai di sini jelas ya. Ini bisa jadi bekal untuk engkau berdoa. Doa yang efektif itu bagaimana? Doa yang efektif adalah kita mengucapkan firman Tuhan. Ucapkan saja firman ini, Tuhan, bukankah engkau hendak menyayangi aku, Tuhan? Bukankah engkau menanti-nantikan saatnya untuk memberkati aku? Aku mau, Tuhan, aku mau. Hatiku sakit, tapi aku mau mengampuni karena engkau berfirman, aku harus mengampuni. Aku hanya mau taat, Tuhan. Bila engkau taat dan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat itu akan datang kepadamu. Sampai di sini sudah paham semua ya? Siapa yang paham? Angkat tangan. Diberkati dengan pengajaran hari ini. Sudah mulai paham ya? Nah, sekarang mari kita bangkit. Berdiri dan terima berkat. Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Tetapi Tuhan, Engkau yang akan bekerja lebih lagi dalam hidup mereka. Supaya mereka bisa diubahkan Tuhan menjadi tepat seperti yang Engkau mau. Tuhan, berikan kami hati yang taat. Berikan kami hati yang sungguh merindu-rindukan Engkau. Betapa kami ingin bersekutu dengan Engkau. Mari Tuhan, hamba selesai bicara, tetapi Engkau tidak selesai untuk mengajari mereka. Berikan kami ini tanah hati yang baik. Berikan kami telinga seorang murid. Supaya kami dapat hidup tepat seperti yang Engkau mau. Tidak berbelok ke kanan atau ke kiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kepadamu, bila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di manapun engkau berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.
Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudusnya, lindungi ku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus